salam sejahtera. Mulai saja langsung kita anggap ini adalah sebuah warung kelontongan di perkampungan ya, di kampung, perkampungan di desa. Ini ya, kalau di kampung dibilangnya warung ya, warung sembako atau warung kelontongan, warung sembako lah kita bilangnya, disebut warung sembako. Ini jadi bangunannya sudah ada, warungnya sudah ada, atau tokonya sudah ada, properti di dalamnya juga sudah ada etalase segala macam, etalase gitu ya. Terus kemudian ada timbangan, biasanya di dalamnya itu propertinya timbangannya ada timbangan digital, ada timbangan yang masih, kalau zaman dulu banget itu masih pakai batu ya, timbangan pakai batu. Batu itu kan ada 5 kilo, 1 kilo, setengah kilo, seperempat gitu, ada yang bahkan sampai ton. Nah, warung sembako ada properti juga, properti pendukung di dalamnya. Kemudian biasanya ini kita ilustrasikan pada saat dia buka pertama ya, buka pertama. Jadi kegiatan usahanya di pertama. Misalnya dia punya modal 10 juta. 10 juta rupiah ya, ini 10 juta rupiah. Biasanya emosional di awalnya adalah bagaimana supaya si warungnya ini, tempatnya ini itu kelihatan full, penuh sama barang dagangan. Jadi 10 juta habis buat isi warung ya, pokoknya semua disiapin tanpa memperhitungkan, meneliti, mengamati kebutuhan dasar atau permintaan yang paling banyak, kebutuhan yang paling banyak yang dibutuhkan di lingkungan sekitar. Ini kan ruang lingkupnya adalah lingkungan ya, lingkungan sekitar. Jadi kadang-kadang kebutuhan di sekelilingnya adalah kebutuhan bahan pokok, bahan dasar kebutuhan hidup sehari-hari, menyiapkan barang-barang untuk kebutuhan musiman gitu kan. Nah, sekarang kita berfokus ke modal 10 juta. Modal 10 juta sudah habis nih, habis buat isi, belanjain semua barang, isi full, kelihatan rame, penuh. Masalahnya kemudian mulai timbul di kampung itu, biasa disebut dengan bon. Apa di nama lain dari bon apa? Di tempat lain mungkin ada ya, bon atau tunda bayar. Tunda bayar biasanya kan bahasa sehari-harinya, udah aku misalnya beli ini, catat dulu ya, ini dicatat masuk dalam buku bon. Di kampung itu sudah lumrah bon. Terus kita bilang bon lah, bon tunda bayar gitu aja deh, itu sudah lumrah, sudah biasa, terlebih dengan tetangga. Nah, awal niatnya buka warung ini adalah untuk memudahkan saudara-saudara kita, lingkungan itu, mendekatkan kebutuhannya, nggak perlu jauh-jauh dia belanja, tapi dalam perjalanannya bon ini bikin perselisihan sampai kemudian si warung ini akhirnya bisa tutup, si usaha ini bisa tutup, kegiatan usaha bisa tutup. Kita nggak bisa menutup diri, karena itulah memang sudah apa ya, sudah menjadi, sudah lumrah tadi lah, sudah lumrah tadi. Nah, solusinya adalah teman-teman atau saudara sekalian, kalian ini kalau mau buka, misalnya punya modal isi, untuk isi itu 10 juta, jangan belanjakan 10 juta untuk isi. Jadi bagi dua, yang 5 juta rupiah buat isi,
yang 5 juta rupiah buat persiapan. Ini disimpan tabungan nih. 5 juta isi, 5 juta tabungan. Ketika 5 juta ini, barang kan udah ngisi nih, 5 juta udah ngisi, masuk barang, diambil pembeli, bon sudah bayar. Sambil nunggu si bon ini balik, bayar, kita bisa belanja lagi. Antem yang 5 juta masuk, set, yang 5 juta masuk. Jadi ini stabil. Stok barang di warung kita ini stabil. Baru ada namanya perputaran. Dari modal belanja 5 juta, ya, berjalan. Misalnya bon, habislah, kita bilang habislah 5 juta untuk bon, habis. 5 juta masuk. Tabungan tadi masuk belanja. Ini berjalan, yang ini balik. Jadi adalah perputaran, gitu loh. Yang bisa kita nikmati apa? Marginnya. Jadi jangan 10 juta di awal tadi saya bilang, habisin supaya kelihatan penuh. Keliru kalau menurut saya. Karena yang saya amati demikian, ya. Yang saya amati demikian. Jadi ini teman-teman. Jadi kenapa kemudian warung-warung itu di perkampungan, saya banyak mengamati karena saya tinggalnya di kampung, saya banyak mengamati, baru buka tutup ribut, pun nggak bayar, mau akhirnya ribut, menghindari perselisihan. Niat kita baik tadi, menghindari perselisihan, begitulah sistem ini yang mesti kita pakai. Jadi usaha kita lancar, dengan lingkungan kita juga tetap baik, ya, niat awalnya untuk membantu, salurkan, itu caranya. Jadi jangan kemudian seperti saya ulang lagi, niat baik tapi akhir di perjalanan justru menimbulkan perselisihan, ya, perselisihan. Karena ini pasti menimbulkan perselisihan. Banyak terjadi itu kasus-kasus seperti itu, banyak terjadi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mulai buka warung lah, kita ngomong di kampung itu biasanya buka warung, tolong seperti ini polanya, ya, silahkan seperti ini. Ini versi saya setelah saya mengamati, ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa share hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman di luar sana yang juga ingin buka warung, tapi saya yakin juga pasti pernah dengar cerita seperti itu. Nah, berikan solusinya seperti ini, ya. Berikan solusinya seperti ini dengan cara apa? Dengan cara share sebanyak-banyaknya video ini jika ini kemudian bermanfaat. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat orang lain. Jadi lebih banyak kita menebarkan manfaat yang baik-baik, ya, inspirasi. Demikian share saya hari kali ini. Nah, yang sudah subscribe silahkan subscribe. Ya, sudah subscribe terima kasih subscribe-nya. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe, ya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Ayo berbisnis.